Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang hadis maudhu. Langsung saja. Itu yang pertama adalah pengertiannya. Menurut bahasa, hadis maudhu diambil dari bentuk isim maf'ul dari wada'a yada'u yang mempunyai arti menggugurkan, meninggalkan, dan mengada-ngada. Adapun menurut istilah dari para muhadisin adalah sesuatu yang dinisabkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara mengada-ngada dan dusta yang tidak beliau sabdakan, beliau kerjakan, atau beliau takwirkan. Atau dalam pendapat lain mengatakan bahwa definisi dari hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan serta dibuat oleh seseorang pendusta yang ciptaan itu dibangsakan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta, baik hal itu disengaja maupun tidak, menurut Muhammad Abu Royah. Dari pengertian itu dapat kita pahami bahwa hadis maudhu ialah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, mulai dari perilaku, perkataan hingga takrirnya pun. Jika Rasulullah SAW tidak menyabdakan sendiri, maka itu adalah karangan dan angan-angan yang dibuat oleh pihak yang lain yang ingin merusak ajaran agama Islam, yang menjadikan itu sebagai dusta semata. Jadi sebenarnya hadis maudhu itu adalah bukan hadis, atau bisa juga disebut sebagai hadis palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor munculnya hadis maudhu. Yang pertama ada faktor politik, yaitu pertentangan di antara umat Islam timbul setelah terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, dan kekhalifahan diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Dan pada masa itu umat Islam terbelah menjadi dua golongan, yaitu ada golongan yang pertama dan yang paling banyak membuat hadis maudhu adalah dari golongan Syiah dan Rafidhah. Kelompok Syiah membuat hadis maudhu tentang wasiat Nabi bahwa Ali adalah orang yang paling banyak berhak menjadi khalifah setelah beliau, dan mereka menjatuhkan orang-orang yang dianggap lawan-lawan politik, yaitu Abu Bakar, Umar, dan yang lain-lainnya. Yang kedua ada faktor kebencian dan permusuhan. Keberhasilan dakwah Islam menyebabkan masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam. Namun ada di antara mereka ada yang masih menyimpan dendam dan rasa sakit hati melihat kemajuan Islam. Golongan ini terdiri dari golongan Zindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Dan di sini ada tokoh-tokoh yang terkenal yang membuat hadis maudhu dari kalangan orang Zindik ini adalah, yang pertama ada Abdul Karim bin Abi al-Auja, yang kedua ada Muhammad bin Sa'id al-Maslub, yang ketiga ada Bayan bin Sam'an al-Mahdi. Yang ketiga ada faktor kebodohan. Ada golongan dari umat Islam yang suka beramal ibadah namun kurang memahami agama. Mereka membuat hadis-hadis maudhu dengan tujuan menarik orang untuk berbuat lebih baik dengan cara membuat hadis yang berisi dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal dengan menyebut kelebihan dan keutamaan dari hadis tersebut tanpa sadar yang benar melalui hadis targhib yang mereka buat sendiri. Yang keempat ada fanatisme yang keliru. Faktor ini terjadi sebagai sikap penguasa Bani Umayyah yang cenderung fanatisme dan rasialis, telah ikut mendorong kalangan Mawali untuk membuat hadis-hadis palsu. Yang kelima ada faktor popularitas dan ekonomi, yaitu sebagai tukang cerita yang ingin agar apa yang disampaikannya menarik perhatian orang lain, dia berusaha mengumpulkan orang dengan cara membuat hadis-hadis tertentu yang membuat masyarakat suka dan tertarik kepada mereka, menggerakkan keinginan juga memberikan harapan bagi mereka.
Demikian juga para pegawai dan tokoh masyarakat yang ingin mencari muka atau menjilat kepada penguasa membuat hadis-hadis maudhu untuk tujuan supaya mereka lebih dekat dengan penguasa agar mendapatkan fasilitas tertentu atau popularitas saja. Terus di sini menurut Hasbi As-Siddiqi menjelaskan bahwa golongan yang membuat hadis maudhu itu ada 9 golongan, yaitu yang pertama zanadiqoh atau orang-orang zindik, yang kedua ada penganut-penganut bid'ah, yang ketiga ada orang-orang yang dipengaruhi fanatik kepartaian, yang keempat ada orang-orang yang ta'assub kepada kebangsaan, kenegerian, dan keimanan, yang kelima adalah orang-orang yang dipengaruhi ta'assub mazhab, yang keenam para kusos atau ahli riwayat dongeng, yang ketujuh ada para ahli tasawuf, zuhad yang keliru, yang kedelapan orang-orang yang mau mencerai penghargaan pembesar negeri, yang kesembilan ada orang-orang yang ingin memegahkan dirinya dengan dapat meriwayatkan hadis yang diperoleh oleh orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik kepalsuan hadis maudhu. Al-Quran dan hadis merupakan sumber ajaran dan pedoman hidup bagi umat Islam, yang pastinya tidak diragukan lagi dan tidak bisa ditawar-menawar lagi. Selaku petunjuk hidup, Al-Quran masih bertabiat universal. Oleh sebab itu, untuk mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sangat memerlukan penjelasan-penjelasan berbentuk perkataan, perbuatan, serta ketetapan Rasulullah. Dan demikian, hadis ialah langkah awal yang butuh dimengerti. Namun dari periode para sahabat hingga di kala ini, banyak hadis palsu ataupun doif yang bermunculan serta menyebar di masyarakat, sehingga banyak sekali kekeliruan dari pahaman yang tidak sinkron dengan Al-Quran. Gejala kepalsuan hadis ada kalanya berkaitan dengan rawi ataupun sanad, serta pula berkaitan dengan matan. Dengan begitu, berikut penjelasan mengenai karakteristik kepalsuan hadis palsu. Karakteristik yang berkaitan dengan rawi ataupun sanad, yang pertama, riwayatnya diketahui selaku pembohong, serta tidak terdapat jalan lain yang periwayatnya sikoh dalam meriwayatkan hadis. Misalnya, kala Sa'ad bin Dorif melihat anaknya pulang sekolah sedang menangis, serta berkata kalau dia telah dipukuli oleh gurunya. Sa'ad pun mengatakan, telah bersabda Nabi SAW, guru anak kecil itu adalah orang yang paling jahat di antara kamu. Mereka paling sedikit kasih sayangnya kepada anak yatim dan paling kasar terhadap orang miskin. Sehingga Hafiz bin Hibban berkata bahwa Sa'ad bin Dorif merupakan seseorang yang pendusta atau pembohong. Yang kedua, periwayatnya mengaku sendiri bahwa dia membuat hadis palsu. Misalnya Masyarah bin Abdirrobi Al-Farisi mengaku bahwa ia sudah membuat hadis maudhu tentang keutamaan Al-Quran, serta dia pula mengaku bahwa ia membuat hadis maudhu tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib sebanyak 70 buah hadis. Yang ketiga, ditemui gejala yang semakna dengan pengakuan yang memasukkan hadis, semacam seseorang ayatnya mengaku bahwa ia mengaku meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tidak pernah dia jumpai, sebab bagi realitas sejarah, guru tersebut nyatakan meninggal saat sebelum dia sendiri lahir. Karakteristik yang berkaitan dengan matan. Kepalsuan sesuatu hadis bisa dilihat pula dari matan. Yang pertama yaitu kerancuan redaksi ataupun kehancuran maknanya. Yang kedua, berkaitan dengan kehancuran arti tersebut. Yang ketiga, sehabis diadakan riset terhadap sesuatu hadis, nyatanya dari pakar hadis itu tidak ada dalam hafalan para rawi, serta tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Yang keempat,
Perkataan di atas tidak dikenal sumbernya. Hadis menyalahi ketentuan-ketentuan yang sudah diresmikan, semacam ketentuan-ketentuan yang sudah diresmikan, semacam syarat ide, tidak bisa ditakwilkan, ditolak oleh perasaan, peristiwa empiris, serta kenyataan sejarah. Yang kelima, hadisnya berlawanan dengan petunjuk Al-Quran yang tertentu. Mustafa Asy-Syibai memuat 7 berbagai karakteristik hadis palsu. Yang pertama, lapisan gramatiknya sangat jelek. Yang kedua, maknanya sangat berlawanan dengan ide sehat. Yang ketiga, menyalahi Al-Quran yang sudah jelas artinya. Yang keempat, menyalahi kebenaran sejarah yang sudah populer di era Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, bersesuaian dengan komentar yang meriwayatkannya. Sebaliknya, orang tersebut populer sangat fanatik dengan mazhabnya. Yang keenam, memiliki kabar tentang pemberian pahala yang besar buat perbuatan kecil ataupun ancaman yang sangat berat terhadap sesuatu perbuatan yang tidak berarti. Dan yang terakhir, mengandung sebuah perkara yang seharusnya diberitakan oleh banyak orang tetapi hanya diberitakan oleh seorang saja. Bagi Hasbi Asyadiki, karakteristik kepalsuan hadis maudhu apabila yang pertama, maknanya bertentangan dengan hal-hal yang gampang dipahami. Yang kedua, bertentangan dengan syarat universal serta akhlak ataupun menyalahi kenyataan. Yang ketiga, bertentangan dengan ilmu kedokteran. Yang keempat, menyalahi peraturan-peraturan ide terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menyalahi syarat Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan alam. Yang keenam, menyalahi dongeng-dongengan yang tidak dibenarkan oleh akal. Yang ketujuh, menyalahi penjelasan Al-Quran secara tegas. Yang kedelapan, menyalahi kaidah umum. Yang kesembilan, menyalahi hakikat sejarah yang sudah populer pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang ke-10, cocok dengan mazhab yang dianut perawi. Lagi perawi itu orang yang sangat fanatik terhadap mazhabnya. Yang ke-11, menerangkan urusan yang sepatutnya jika terdapat dinukilkan oleh orang banyak. Yang ke-12, menerangkan pahala yang sangat besar terhadap sesuatu perbuatan kecil ataupun siksaan yang amat sangat besar terhadap sesuatu perbuatan kecil ataupun siksaan yang amat sangat besar terhadap suatu amal yang tidak berarti. Mustafa Zahri dalam buku Kunci Memahami Mustalah Hadis membagikan karakteristik hadis maudhu. Yang pertama, bertentangan dengan komentar ide sehat. Yang kedua, bertentangan dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, bertentangan dengan sunnah dan hadis mutawatir. Yang terakhir, bertentangan dengan ijma yang disepakati oleh para ulama ataupun sahabat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Langsung saja kepada materi selanjutnya, yaitu Fazar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Sidik akan menjelaskan tentang upaya atau usaha para ulama dalam mengantisipasi hadis palsu atau maudhu. Teman-teman sekalian, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan hadis palsu di antara masyarakat, khususnya umat muslim ini sangat meresahkan. Akibat dari keberadaan hadis ini dapat memberikan banyak dampak negatif, seperti menimbulkan pertentangan antara umat, mencemari Nabi Muhammad SAW, memudarkan pemahaman tentang Islam. Maka dari itu, demi menjaga kemurnian Islam dari hal-hal yang dapat merusaknya, para ulama berusaha untuk mencegah atau mengantisipasi adanya hadis palsu ini. Para ulama atau para muhadisin sudah mengidentifikasi cara atau usaha dalam mencegah penyebaran hadis palsu tersebut. Berikut adalah usaha yang dilakukan para ulama. Yang pertama, mengisnadkan hadis atau menelusuri sanad hadis. Para ulama sahabat dan tabi'in sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan menerima hadis. Mereka akan menerima hadis tersebut jika hadis tersebut memenuhi syarat pada sanad dan rawinya. Dalam Muqaddimah Imam Muslim di kitabnya
menyatakan bahwasanya Ibnu Sirin pernah berkomentar sebagai berikut. Para ulama tidak mempersoalkan tentang sanad, tetapi setelah terjadi pemalsuan hadis, mereka pun berkata kepada yang meriwayatkan hadis, sampaikanlah kepada kami perawi-perawi. Maka mereka melihat kepada ahli sunnah lalu ambillah hadisnya, dan mereka melihat kepada pembuat-pembuat bid'ah dan ditinggalkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa para ulama sangat selektif dalam melihat suatu hadis. Hadis yang berasal dari manapun akan diseleksi dari segi perawi, matan maupun sanadnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap sikap generasi selanjutnya tentang kewaspadaan dalam menerima dan menyampaikan sebuah hadis. Yang kedua, meningkatkan usahanya dalam pencarian hadis. Para perawi yang tersebar di berbagai tempat menjadi alasan para tabi'in meningkatkan usahanya untuk mencari hadis. Mencari hadis dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bertemu dengan para perawi hadis. Usaha ini dilakukan untuk memperkuat status hadis atau menyeleksinya apakah hadis tersebut benar, dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Yang selanjutnya, yang ketiga, bertindak tegas terhadap para pemalsu hadis. Usaha ini dilakukan agar kemurnian dan keutuhan suatu hadis terjaga. Para ulama ini tidak main-main dalam bertindak tegas di dalam urusan yang sangat penting ini, bahkan menyerahkannya kepada penguasa agar sang pemalsu hadis ini untuk dihukum mati. Di antara ulama yang menentang pemalsuan hadis yaitu Amr Asy-Syabi, Syubhah bin Al-Hajjaj, Sufyan Tsauri, dan Abdurrahman ibnu Mahdi. Yang keempat, memahami atau menerangkan keadaan perawi hadis. Mereka para ulama yang terdiri dari tabi'in menelaah atau mempelajari biografi para perawi tentang kejujurannya, ingatannya. Usaha ini bertujuan untuk membedakan antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Mereka yang mengkritik para perawi tidak lain hanya karena Allah SWT mengkritik tentang mungkin ada beberapa kondisi perawi yang tidak sesuai kriteria. Nah, kemudian dari usaha inilah lahirlah sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu jahr wa ta'dil. Yang terakhir yaitu menetapkan kaidah-kaidah umum yang kuat terkait dengan hadis maudhu. Selain menetapkan kaidah-kaidah tentang kesahihan, kehasanan, atau kedhaifannya, para ulama ini juga menetapkan syarat-syarat atau kaidah-kaidah tentang hadis maudhu, baik dari segi isi, matan, maupun dari segi sanadnya. Nah, itulah usaha-usaha yang dilakukan para ulama dan tabi'in dalam usahanya untuk mencegah atau mengantisipasi keberadaan penyebaran hadis palsu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.